Kalian tahu kan dana bansos kali ini jumlahnya nggak main-main. Atasan cuma butuh laporan tepat waktu, bukan siapa yang dapat. Siapapun yang melakukan korupsi akan ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku, katanya. Seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana bantuan. Di negeri yang katanya demokratis ini, keadilan seharusnya milik semua. Tapi bagi sebagian rakyat kecil, demokrasi hanyalah kata yang tak bermakna. Kamu udah makan belum, Ben? Sudah kok, kakak tenang saja. Padahal aku belum makan dari pagi. Kakak rasa akhir-akhir ini kita punya bansos lagi nggak nih? Mungkin pemerintah masih menyiapkan bansosnya kak, kita sabar aja ya. Kayaknya kakak nggak bisa ikut ngomong lagi deh. Kakak masih ada di rumah. Oh ya udah kak, nggak apa-apa. Kakak di sana aja istirahat, aku lanjut ngomong sendiri aja ya kak. Pemirsa, kemiskinan di Indonesia kembali meningkat. Data terbaru menunjukkan ribuan keluarga belum menerima bantuan sosial yang dijanjikan pemerintah. Banyak di antara mereka terpaksa bertahan hidup dengan bekerja serabutan, bahkan anak-anak harus turun ke jalan untuk membantu orang tua mereka. Pemerintah berjanji akan menelusuri dugaan penyelewengan dana bansos di beberapa daerah. Pemirsa, akhir-akhir ini masyarakat kembali diguncang oleh maraknya kasus korupsi di berbagai sektor. Mulai dari proyek infrastruktur penyalahgunaan dana pendidikan hingga yang terbaru dugaan penyelewengan dana bantuan sosial atau bansos yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat kecil. Pihak berwenang mengaku telah menemukan bukti awal adanya transaksi mencurigakan dari salah satu oknum pejabat tinggi. Namun, identitasnya masih dirahasiakan demi kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo akhirnya akan bicara dan menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya prihatin kan hari ini. Saat rakyat kecil mencari makan untuk bertahan hidup, masih saja ada oknum mencuri dana sosial. Saya tegaskan, korupsi adalah musuh rakyat. Tidak ada tempat bagi para pengkhianat di negara ini. Kalian tahu kan dana bansos tahap ini jumlahnya nggak main-main. Atasan cuma butuh laporan tepat waktu, bukan siapa yang dapat. Berarti turunnya lebih banyak dong dari perkiraan. Kita bisa main lebih banyak. Bener juga kamu, Pit. Rakyat pasti udah senang waktu diumumin bakal dapat bantuan. Padahal ujung-ujungnya separuhnya bakal masuk ke kantong kita. Kasian juga sih, tapi siapa suruh mereka percaya sama pemerintah. Dunia ini cuma buat yang cerdas cari kesempatan.
Lagian data penerima juga kita yang pegang. Mau dihapus, diganti, ditambah, semua bisa. Mereka nggak bakal ada yang sadar. Benar. Yang penting laporan bersih, tanda tangan lengkap, dan media kita swap sedikit. Sisanya aman. Besok setelah saya dapat dananya langsung saya transaksikan ke Anda ya Maria. Yang tangani semua administrasi biar aman. Jangan sampai ada yang curiga. Oke Lian, transaksi di tempat biasa kan? Nanti saya kabari Anda. Dana yang akan saya kasih itu bagian Anda. Selesaikan besok pagi. Gunakan jalur biasa. Tenang aja, semua sudah saya siapkan. Tapi jumlahnya lebih besar daripada rencana awal. Lebih besar lebih baik. Jangan lupa, setengahnya kasih uang tutup mulut. Oke, setelah ini semuanya akan kelihatan kalau dana itu sudah disalurkan. Kayak uang ya? Kayak lagi transaksi gitu. Kalau ini beneran bisa bahaya. Dengan emosi yang sudah tidak tertahan, rakyat memilih untuk demo. Suara teriakan memenuhi udara, membawa pesan dari hati yang lama dibungkam. Jalanan berubah menjadi panggung perjuangan, di mana keberanian bertemu harapan. Mereka tidak hanya menuntut perubahan, mereka menuntut untuk didengarkan. Kawan-kawan, hari ini kita buktikan suara rakyat tidak dibeli. Merdeka! Pemirsa, di tengah aksi demo ini, saya akan mewawancarai salah satu warga yang ikut turun ke jalan. Di sini, saya sedang bersama Rara, siswi SMA yang memiliki bukti korupsi. Rara, bisakah kamu menjelaskan apa yang sedang terjadi? Saya capek, saya butuh keadilan. Kami yang muslim selalu ditindas dengan seenaknya. Mereka, para pejabat, malah seenaknya menginjak-injak harga diri kami. Saya punya bukti oknum yang sedang melakukan transaksi ilegal. Saudara-saudara sebangsa dan tanah air, beberapa hari kemarin kita diberikan oleh undang-undang tentang korupsi dari seorang pejabat negara ini. Saya selaku negara ini dengan tegas menyatakan tidak ada tempat bagi para korupsi di negara ini. Terima kasih. Halo? Ini ketahuan? Pemirsa, kabar terbaru datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Seorang penjabat bernama Julian yang akhir-akhir ini viral di media sosial akhirnya ditangkap dalam kasus korupsi dana bantuan sosial. Julian diduga menyalahgunakan dana miliaran rupiah yang seharusnya digunakan untuk bansos masyarakat miskin di Jakarta. Penangkapan dilakukan tadi pagi di rumah pribadinya setelah penyelidik mengantongi cukup bukti. Akhirnya, korupsi di negeri ini mulai teratasi. Satu persatu pelaku ditangkap dan rakyat kembali percaya bahwa kejujuran masih punya tempat di negeri ini. Dari jalanan penuh teriakan hingga ruang sidang penuh keputusan, suara rakyat tak lagi sia-sia. Lihat. Untung saya tidak ada dalam toko itu. Mereka transaksi juga tidak ada nomor saya. Jadi setidaknya saya aman.
korupsi akan ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Katanya. Dengan layar yang kini gelap, kita diingatkan pada kenyataan yang belum berubah. Di negeri yang katanya demokratis ini, masih banyak koruptor yang tersembunyi di balik jabatan, senyum, dan layar kaca. Uang rakyat masih mengalir ke kantong yang salah, dan keadilan seringkali berjalan tertatih menunggu perhatian publik. Ironisnya, keadilan baru bergerak ketika kasusnya viral, seolah kejujuran pun kini butuh sorotan kamera. Demokrasi bukan sekadar suara di kotak suara, tapi suara hati yang tak boleh lelah menuntut kebenaran. Makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? You see all inside of my head. Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Forget about where we are and let go. Baba. Lu pada ketawa goblok. Buka. Udah kamu kamu. Pulang. Lu jangan merekam kamera dong, Mas Rifan. Saya sedang bersama Rara. Gue masih bawa ini. 223 miliar.